akan memperbanyak dari sisi ini, tetapi intinya bahwa kompleksitas bisnis akan semakin meningkat dan diperparah dengan adanya perubahan-perubahan variabel yang sangat cepat dan efeknya cukup besar. Next. Bapak Ibu sekalian, saya kira tadi di awal saya awali dengan sebuah hasil survei pada saat awal pandemi, dan saat ini kalau kita lihat bahwa isu-isu bisnis global terus mengalami perubahan ya, terutama yang terkait dengan perubahan iklim, kemudian green industry, kemudian bagaimana perubahan harga komoditas, kemudian bagaimana dari sisi kondisi geopolitik yang saat ini tengah mengalami perubahan yang begitu cepat. Bapak sekalian, saya ambil salah satu hasil survei dari CEO Global dan Asia Pasifik yang dilakukan pada bulan Oktober dan bulan November. Kalau kita lihat bahwa dari hasil survei ini ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Kalau kita lihat bahwa dari sisi isu bisnis memang survei ini masih menyatakan bahwa masalah pandemi ini masih menjadi isu utama dalam hal merunning bisnis ke depan. Kalau kita lihat bahwa hampir 60% para CEO menyatakan bahwa isu utama adalah saat bisnis saat ini adalah masih di wilayah pandemi ini. Namun tidak sedikit yang menyatakan di samping dari sisi pandemi juga tentang mengenai cyber risk, dan saya kira ini juga sangat cepat ya, bagaimana perubahan teknologi, perubahan komunikasi, interaksi ini akan mempercepat perubahan perspektif misi kita. Di sisi lain saya kira parameter-parameter makroekonomi, mikroekonomi juga masih mengalami hambatan, meskipun kalau kita lihat bahwa dari hasil survei ini juga akan memberikan harapan. Hampir 76% CEO di Asia Pasifik dan mungkin CEO global ya masih menyatakan optimismenya bahwa 12 bulan ke depan akan ada harapan baru dari sisi peningkatan revenue dan perubahan industri, kesempatan atau opportunity untuk melihat pasca selesainya pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, di sisi lain memang saya kira ada kondisi terbaru ya yang sangat mengganggu bisnis ke depan, di mana terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Ini adalah hal yang sangat mengganggu dan saya kira bisa efeknya lebih besar dibanding dengan pandemi. Dengan adanya kondisi geopolitik seperti ini, maka beberapa dampak yang sangat mengganggu ya, termasuk dalam industri semen. Kalau kita lihat bahwa dengan adanya perang ini, yang pertama adalah harga komoditas kembali mengalami peningkatan, terutama dari sisi harga energi ya, minyak, harga gas, harga batu bara. Dan ini adalah semua sudah terasa sampai saat ini. Mungkin pada saat dilakukan survei ini perang ini belum terjadi, sehingga masih para CEO menyatakan bahwa risiko terbesar dalam dunia bisnis saat ini masih di masalah kesehatan. Namun kalau kita lihat bahwa di samping geopolitik juga bisnis ke depan masih juga terus mengancam sustainability itu yang terkait dengan green industry atau dekarbonisasi. Teman-teman sekalian, saat ini beberapa negara ya, terutama di area Asia Pasifik, sudah menjadikan produk-produk green industry sebagai sebuah syarat untuk ekspor. Dan ini adalah semua hal yang harus diantisipasi oleh sebuah korporasi. Misalnya Cina saat ini sudah mulai mensyaratkan ya bahwa beberapa produk-produk itu harus minimal korporasinya sudah punya roadmap bagaimana komitmen untuk mengurangi efek dari industri itu sendiri, sehingga dari sisi roadmap sebuah korporasi harus membuat, terutama perusahaan-perusahaan yang menghasilkan CO2 harus sudah melakukan staging persiapan bagaimana perubahan dari sisi
peralatan atau equipment, kemudian dari sisi bisnis proses sehingga bisa mengadres isu-isu yang terkait dengan dekarbonisasi. Dan saya kira ini akan berlanjut karena ini adalah bagian daripada komitmen negara kita ya, di mana saya kira Bapak Presiden sudah mengannounce bahwa mungkin 2060 juga ikut sebagai bagian untuk zero karbon dalam hal operasional industri di Indonesia. Saya kira dari sisi isu bisnis perubahan iklim juga tidak kalah pentingnya karena ini akan membuat variabel-variabel lain ikut berubah ya. Kalau kita lihat bahwa saat ini iklim ini sangat cepat berubah ya, dari sisi udara, kemudian ini akan mempengaruhi hasil-hasil pertanian ya, dan banyak hal lah perubahan-perubahan iklim ini akan mempengaruhi peta bisnis dan lingkungan bisnis yang mengalami perubahan. Lanjut. Bagaimana industri menghadapi kondisi ini? Saya kira secara perspektif dalam menghadapi kondisi-kondisi yang sangat berat ini ya, saya kira ada beberapa hal. Kalau kita lihat dari sisi Star-Peace diagram, ada hal-hal yang tetap harus dilanjutkan, kemudian bagaimana memulai dari sebuah kebiasaan baru ya, new paradigm. Tadi Prof. Mardiasmo sudah sampaikan bahwa harus kita ada perubahan dari sisi shifting skill yang sifatnya tradisional ke paradigma baru ya, di mana butuh skill-skill baru dalam menghadapi kondisi bisnis yang memang tadi parameter-parameternya sangat banyak dan kejadian-kejadiannya cukup besar. Dan saya kira yang menjadi angel utama adalah yang pertama adalah inovasi ya. Saya kira nanti saya jelaskan slide berikutnya bahwa bagaimana strategi sebuah korporasi dalam menghadapi kondisi ketidakpastian ini dalam hal inovasi. Karena inovasi inilah menjadi leading sektor dalam hal untuk menjaga sustainability dari sebuah korporasi. Di sisi lain juga saya kira yang namanya cost transformation, kemudian productivity, efisiensi tetap harus dijalankan. Tetapi kan banyak variabel-variabel yang sangat terbatas, yang namanya cost efisiensi atau cost transformasi ini sangat terbatas dan pada titik tertentu saya kira tidak bisa lagi kita lakukan, sehingga memang yang paling utama adalah bagaimana melakukan inovasi dalam hal menjaga sustainabilitas perusahaan dalam menghadapi kondisi-kondisi atau variabel-variabel pengubah yang tadi saya sampaikan bahwa begitu banyak dan sangat cepat dalam proses perubahannya. Lanjut. Mungkin ini yang penting ya, bagaimana sikap para leader atau CEO dalam hal meramu atau melakukan formulasi strategi. Secara umum memang di sini saya sampaikan ada 5 hal yang menjadi tema utama dalam hal melakukan formulasi strategi dalam menghadapi kondisi ketidakpastian. Yang pertama adalah adaptasi, yang kedua adalah bagaimana bisnis model, kemudian yang ketiga inovasi, yang keempat adalah digitalisasi, dan yang kelima adalah bagaimana proses ini akan menjamin fundamental dari sebuah korporasi yang baik. Mungkin yang pertama adalah mohon nanti kalau waktunya dekat diinfokan ya. Baik Pak. Yang pertama adalah adaptasi. Tadi saya mengikuti penyampaian dari Prof. Mardiasmo bahwa dengan kondisi pandemi ini membuat kita akan semakin waspada dan semakin cepat bagaimana melakukan adaptasi. Yang pertama adalah adaptasi dari sisi skill set SDM dan skill set dari seorang leader. Kemudian juga isu-isu yang terkait dengan ESG. Saya kira pada saat pandemi berawal juga ada beberapa survei yang menyatakan kira-kira leadership style apa yang dibutuhkan dalam kondisi krisis seperti pada saat terjadi di awal pandemi ini.
Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita lihat dari sisi populasi di Indonesia ini, kalau kita lihat ngikutin bahwa memang